Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agri, selamat datang kembali di podcast AgriPod episode 2. Sebelumnya saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Nah, masih ingat gak Sobat Agri, kemarin kita berbincang bersama mahasiswa dari agribisnis mengenai bagaimana sih kehidupan mahasiswa di bulan suci Ramadan. Jadi, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Sobat Agri, yaitu adalah Ibu Dr. Insinyur Nur Rahmawati, MP. Nah, beliau merupakan dosen dari salah satu mata kuliah pengempu kewirausahaan. Oke, langsung kita sapa aja nih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Rizka. Oke, Ibu gimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya pasti Sobat Agri penasaran nih, siapa sih Ibu Dr. Insinyur Nur Rahmawati ini? Coba Ibu bisa memperkenalkan diri dulu, Bu. Oke. Perkenalkan sobat-sobat semua, saya Nur Rahmawati, tapi saya terkenal dengan panggilan Bu Nunung gitu ya. Kalau mahasiswa saya memanggil saya dengan Bu Nunung. Kebetulan saya termasuk dosen yang sudah senior nih, sudah 30 tahun saya di UMY. Itu mungkin yang perlu diketahui sama sobat-sobat semua di sini. Oke, jadi aku bisa manggil Ibu dengan sebutan Ibu Nunung. Iya. Terus jadi gini Bu, kemarin tuh kita udah membahas tentang bagaimana sih kehidupan mahasiswa di bulan suci Ramadan. Nah, spesialnya episode sekarang ini kita mau cari tahu juga nih kehidupan dosen-dosen agribisnis di bulan suci Ramadan itu seperti apa sih? Apakah berbeda, apa sama aja kayak mahasiswa gitu? Mungkin langsung aja ya Bu. Okay. Sebelumnya aku mau nanya nih, apa sih arti Ramadan menurut Ibu? Oke, Mbak Rizka ya, bagi saya selaku pribadi gitu, Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah ya, bulan suci, bulan yang penuh berkah, di mana saat ini surga dibuka gitu ya, neraka ditutup gitu ya. Sehingga bulan Ramadan ini bagi kita di sini adalah persiapan kita untuk selalu berbuat yang terbaik gitu ya, terbaik. Kemudian bagian dari yang ditunggu-tunggu oleh saya pribadi dan semua umat Islam. Karena ini adalah bulan yang sangat mulia. Mulia. Ya. Kayak bulan yang benar-benar harus dimanfaatkan oleh umat Islam. Okay. Ya. Okay. Mungkin selama bulan suci Ramadan ini Bu, kegiatan Ibu selain mengajar tuh apa aja sih Bu? Sebenarnya kegiatan kita sama aja ya, yeah. Baik bulan suci Ramadan, baik bulan biasa. Saya kira yang namanya aktivitas kita tuh sama saja. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga ya harus menjalani kehidupan di dalam rumah tangga, kemudian kewajiban saya sebagai dosen ya harus punya kewajiban untuk mengajar, dan dua-duanya itu adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi. Gitu ya. Memang di dalam bulan Ramadan ini menurut orang-orang itu waktunya lebih sedikit ya, lebih sedikit karena harus bangun lebih awal, walaupun secara rutinitas kita juga bangun lebih awal, sholat tahajud biasa gitu ya. Cuman kan kalau Ramadan kan sebagai ibu rumah tangga kan harus menyiapkan sahur dan bangun lebih pagi, kemudian nanti harus segera beraktivitas lagi gitu ya. Beda mungkin kalau teman-teman mahasiswa masih sempat habis sahur tidur lagi. Ya. Mungkin kalau bagi kita seorang ibu rumah tangga yang harus bekerja ya setelah menyiapkan sahur selesai, sholat subuh, ngaji, kemudian dia harus segera beraktivitas untuk bekerja lagi. Gitu. Kalau dibandingkan sama mahasiswa mungkin sebagai dosen dan ibu rumah tangga itu lebih padat lah ya Bu ya. Kegiatannya lebih merayap ya Bu ya. Nah, terus dari tadi kesibukan Ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai dosen, nah, apa ada nggak sih Bu tantangan tersendiri menurut Ibu itu? Tantangan itu sebenarnya banyak ya. Tantangan itu ya ujian, cobaan di saat puasa ini ya, misalnya harus ngajar itu kan ya membutuhkan effort tenaga dan lain sebagainya. Tetapi tantangan itu kan tidak harus
ditakuti ya. Iya. Justru tantangan itu Pasti jalani. harus kita jalani, kemudian kita jalani, kita nikmati, kita syukuri, sehingga bukan sesuatu hal yang menjadi tantangan bagi kita, tapi itu menjadikan suatu kenikmatan karena menjalankannya dengan enak. Gitu. Dengan hati legowo lah ya. Betul. Oke. Nih momen nih Bu, selama bulan suci Ramadan tuh momen-momen yang paling ditungguin tuh apa sih Bu? Apa ya, kalau kita sebagai ibu rumah tangga itu biasa-biasa aja, cuman momen yang paling ditunggu itu apa? Kita bisa bersama-sama makan, berbuka puasa bersama, sahurnya bisa bareng, yang mungkin sebelumnya juga bisa bareng, cuman kan waktunya tidak pas gitu ya, tapi kalau ini kan pas bareng, terus wah sensasional lah. Kalau pas buka, kenikmatan yang tidak bisa kita bendung ya. Nah, itulah yang namanya keberkahan puasa itu. Sebenarnya kita makannya tuh malah beda dengan makan pada saat hari biasa ya. Hari biasa, kalau hari biasa tuh seperti malah masing-masing makannya harus 3 kali. Kalau ini kan sekali makan, tetapi kenikmatannya sangat luar biasa. Karena kayak lebih banyak waktu bersama keluarga makannya. Terus persiapan Ibu nih sebelum bulan suci Ramadan tuh ngapain aja kemarin persiapannya yang Ibu persiapin? Persiapan bulan suci Ramadan ya. Kalau saya itu adalah persiapan mental. Jadi persiapan kita itu adalah persiapan mental, karena bulan suci Ramadan itu kan hanya datang setahun sekali gitu ya. Iya. Dan harus kita persiapkan mental kita untuk mendapatkan yang terbaik semuanya. Jadi kalau bagi saya momen Ramadan ini jangan disia-siakan, karena itu bagian dari cas kita ya. Kita kan ngecas selama 1 tahun, kemudian di bulan puasa itu saatnya kita mengisi lagi keimanan kita, ketaatan kita, kemudian segala sesuatu yang terbaik, ibadah kita, ini harus kita lakukan di momen-momen ini. Sehingga nanti setelah kita selesai puasa, itu justru kita mendapatkan bisa mempertahankan lah. Jadi bisa mempertahankan apa yang sudah kita lakukan di bulan puasa. Jadi kalau di HP itu dicas itu kalau yang awal itu kan masih semangatnya. Nah, semoga semangat di bulan puasa, terutama semangat ibadah, semangat ngaji dan lain sebagainya itu masih bisa terus berjalan sampai setelah Lebaran. Setelah selesai puasa gitu ya. Mungkin Ibu lebih persiapan ke mental aja ya Bu. Terus untuk suasana yang dirasakan Ramadan kali ini nih Bu, berbeda sama tahun-tahun sebelumnya kah, apa sama aja? Saya merasakan suasananya itu, waktu itu kok berjalan begitu cepat sekali. Jadi sepertinya tuh hari ini tak terasa sudah sampai berapa? Sudah puasa ke-12 ya? 12 ya? 12. Hari ini sudah. Itu sepertinya baru kemarin kita puasa, kita kok sudah sampai ke-12, dan harus kita kembalikan kepada diri kita apa yang sudah kita lakukan setelah 12 ini gitu. Nah, ternyata kok waktu itu sangat begitu cepat, sehingga momen-momen seperti ini jangan sampai ditinggalkan. Gitu. Okay. Terus untuk ini Bu, Ibu sebagai rumah tangga berarti sering masak nih ya Bu nih. Iya, betul. Menu paling favorit yang sering Ibu buat, terus yang disukain sama anak-anak Ibu, sama keluarga Ibu, itu apa sih Bu? Tahu susur. Tahu susur? Iya. Tahu susur tuh? Tahu susur itu tahu putih, di dalamnya ada tauge sama wortel gitu ya. Kemudian digoreng pakai tepung. Itu menu favorit kami. Tiap hari? Hampir ya, kalau pas saya di rumah ya, kalau habis dari kerja nggak sempat bikin tahu susur, tapi saya sudah menyediakan isi tahu susur itu, sudah saya buat untuk 3 kali gitu ya. Jadi begitu datang tahunya sudah saya siapkan, tinggal goreng gitu, tinggal masukin diisi, kemudian tinggal goreng. Itu favorit kami. Jadi itu enak banget Bu. Semua itu pada favorit sama tahu susur. Tahu susur. Ya. Aku baru dengar tahu susur. Apa itu buatan Ibu sendiri, apa emang khas daerah gimana Bu? Sebenarnya enggak, itu sudah, kalau di Jogja itu sudah biasa tahu susur itu. Tapi
setiap daerah kan beda-beda ya. Iya, namanya biasanya. Ada yang tahu isi, mengatakan tahu isi, ada yang tahu apa ya, beda dengan tahu wale, tahu isi aja. Tapi kalau tahu susur itu kan tahunya tahu putih, bukan tahu yang ada kulit itu. Iya. Jadi pokoknya enak lah sensasi. Weh, boleh nanti aku coba ya, Bu. Boleh. Mungkin Ibu di sini kan ngajar juga ya, Bu. Nah, perbedaan mengajar selama bulan Ramadan sama bulan-bulan biasanya itu apa sih, Bu? Dari mahasiswanya mungkin. Ya, kalau kita ya insya Allah nggak masalah ya, sama aja bulan-bulan Ramadan dengan bulan biasa. Tapi kalau dengan mahasiswa itu kan ini mahasiswa pada ngantuk gitu, kemudian suka kesiangan. tapi tadi alhamdulillah saya mengajar pagi tadi hanya beberapa aja ya, sudah 3/4 itu sudah penuh, alhamdulillah itu ya. Cuman ada beberapa yang datang agak terlambat, tapi terlambat pun juga tidak terlalu lama. Artinya semangat mahasiswa juga sangat luar biasa ya, agribisnis luar biasa. Mungkin karena saat ini materi tadi saya adalah metopen, jadi memang kebutuhan mahasiswa untuk hadir gitu ya. Sehingga tadi saya lihat anak-anak juga semangat, tapi walaupun beberapa ada yang ngantuk itu wajar gitu ya. Karena saya tadi ngajar jam pagi. Jam-jamnya pagi tuh jam-jamnya ngantuk. Oke. Kita langsung aja nih ke harapan Ramadan Ibu tahun ini. Harapan Ramadan di tahun ini ya semoga apa yang sudah kami lakukan dan kita lakukan ya, baik saya, mahasiswa dan semua sahabat-sahabat di agribisnis dan UMY, ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memang menjadi yang terbaik, kemudian bisa mencapai keberkahan dan bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke. Ini yang terakhir, bentar. Oke. Mungkin ini yang terakhir nih, Bu, buat pesannya dong buat sobat agri yang lagi ngejalanin puasa Ramadan ini, Bu. Semangat untuk sahabat-sahabat agri, walaupun di bulan puasa mungkin yang biasanya harus sarapan, perut kenyang, harus kemudian kuliah gitu ya, tetapi di bulan puasa ini mudah-mudahan teman-teman tetap bisa semangat dan survive untuk mengejar cita-cita dengan belajar yang lebih baik, dengan meningkatkan iman dan ketakwaan, sehingga nanti setelah Ramadan ini selesai, semangat iman, ketakwaan, dan semangat belajarnya semakin kuat. Saya kira itu saja ya, Mbak. Oke. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan pesan untuk Sobat Agri. Oke. Mungkin ini jadi yang terakhir ya, Bu. Nggak kerasa banget kita berbincang-bincang udah di penghujung aja nih. Oke. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Ibu udah meluangkan waktunya, udah bisa hadir di podcast AgriPod ini. Terima kasih. Oke, Sobat Agri, nggak kerasa ya podcast kita udah hampir selesai nih. Nah, sebelumnya aku ada closingan lagi nih buat Sobat Agri. Tak ada kata yang seindah zikir, tak ada bulan yang seindah Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sekian dari saya, sampai jumpa di podcast AgriPod selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.